siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul, Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Sendiri cari sahabat dalam hati Yesus, penuhlah berkat. Selamat malam, salam bahagia bagi kita sahabat setia Hope Channel. Malam ini kita sangat bersuka cita oleh karena kita bertemu kembali dalam ruang panggilan kasih. Kami percaya bahwa sahabat setia mengikuti ini dengan setia tentunya dari episode ke episode. Baik sahabat setia, ada bernama John Gray. John Gray ini adalah seorang polisi yang sangat baik dan dia disukai seluruh masyarakat. Tetapi John Gray ini ditemani seekor anjing yang setia lah ya, yang baik sama John Gray. Sahabat setia, John Gray meninggal dunia oleh karena tuberkulosis. Sahabat setia tahu bahwa anjing yang bernama Bobby sangat setia menemani John Gray selama hidupnya. Dan kalau siang hari, John Gray membawa anjingnya ini untuk makan siang di salah satu restoran di kota Skotlandia. Ketika John Gray ini sudah meninggal, sahabat setia tahu bahwa anjing ini pun setiap sudah tiba makan siang, dia selalu pergi ke restoran di mana pada waktu tuannya masih hidup bersama dengan dia. Lalu setelah selesai makan, dia kembali ke kuburan daripada tuannya ini. Selama 14 tahun dia lakukan itu dengan baik. Kenapa? Oleh karena John Gray adalah tuan yang sangat baik bagi Bobby, seekor anjing. Sahabat setia tahu, ketika dia datang ke restoran itu, ya, pemilik restoran di mana mereka makan setiap siang sudah tahu bahwa anjing ini adalah anjingnya John Gray. Dia selalu kasih makan. Tapi sahabat setia, 14 tahun dia selalu ada di kuburan, biar hujan, panas, badai, dia tidak pernah meninggalkan kuburan tersebut. Dan 14 tahun itu juga mengakhiri hidupnya dan dia mati di kuburan tuannya. Sahabat setia, itulah komitmen seekor anjing. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan memiliki komitmen setia kepada tuannya? Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena berkat anugerah Tuhan bersama dengan kami. Sangat bersukacita, bahagia pada malam hari ini ketika kami akan mengikuti ruang panggilan kasih. Biarlah kiranya berkat-Mu tercurah bagi kami semua yang mengikuti akan acara ini, khususnya narasumber kami yang di studio. Tuhan juga akan memberkati seluruh perangkat yang kami gunakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang tersesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga, jadi lagu surga. Baik sahabat setia, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio. Selamat malam Pak Pendeta Fortin Segala. Selamat malam Pendeta Behan. Terima kasih atas kehadiran pendeta di studio kita kembali ya, Ya. pada malam hari ini. Pak Pendeta, malam ini kita akan berbicara tentang ikatan emosi yang erat, yaitu mengenai cinta dan komitmen. Ini dia. Ini satu hal yang sangat penting bagi kita, Pak Pendeta, Betul. supaya sahabat setia kita juga mengetahui ini cinta dan komitmen ini sangat penting. Banyak orang ya dia hanya menyampaikan cinta tapi tidak Tanpa ada komitmen ya. Ini Pak Pendeta, supaya sahabat setia kita tahu apa sih ya cinta sejati itu. Ini sangat penting bagi kita, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Behan, sahabat setia Hope Channel. Pada malam hari ini coba kita melihat, mungkin ada banyak yang bisa mendefinisikan ya apa itu cinta. Kalau bicara tentang cinta,
sepertinya nggak akan ada habis-habisnya, Pendeta ya. Betul, Nah, betul, Pak gitu. Pendeta. Karena udah ratusan bahkan ribuan lagu diciptakan pujangga, semua topiknya cinta. Cinta, apapun itu. Betul. Sutradara juga mengarang sinetronnya Ada cintanya cinta juga. juga gitu ya. Berepisode lagi gitu Betul, ya. Pak Sampai Pendeta. banyak orang berderai air mata kan ketika menonton tragedi-tragedi cinta ini ya. Jadi memang cinta ini sesuatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan coba melihat ya bahwa cinta yang sesungguhnya ya jangan sampai banyak, karena banyak pada saat ini satu hubungan dibangun, bahkan apa yang kita sebut dengan keluarga ya, rumah tangga dibangun mengatasnamakan cinta, tapi seperti yang kita katakan di awal bahwa itu hanya sekedar cinta, tidak ada komitmen di dalamnya. Nah, itu sebabnya kita perlu melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan cinta sejati itu. Nah, ringkasnya sebenarnya adalah cinta sejati itu bila mana cinta, di dalam cinta itu ada komitmen. Saya mau ceritakan sebuah cerita pengalaman seseorang yang mungkin bisa menggambarkan ya bagaimana cinta yang sejati itu. Diceritakan ada sepasang muda-mudi yang bernama Kim dan Cricket. Nah, Kim ini seorang pelatih, ya seorang pelatih salah satu cabang olahraga. Ya, Cricket ini dia seorang penyedia alat-alat olahraga yang dibutuhkan ya oleh saudara Kim ini. Awalnya mereka berteleponan ya karena pesan-pesan barang gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan olahraga gitu ya. Nah, ketika mereka mulai berkomunikasi ya akhirnya mungkin biasalah ya orang-orang muda kan. Betul. Mungkin berbicara pada awalnya tentang mungkin harga, kebutuhan ya dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya mungkin diakhiri dengan ya bisa saja tanya nama lah atau apa segala macam. Nah, dalam kisah itu dikisahkan bahwa pada akhirnya Kim dan Cricket ini memiliki satu komunikasi yang rutin gitu ya, tidak hanya telepon ya, tidak hanya telepon, tapi mereka juga saling kirim surat. Mungkin cerita ini sudah beberapa tahun yang silam gitu ya, karena masih ada surat maksudnya. Iya, belum teknologi lah. Iya, belum. Tapi lebih baik pakai surat. Iya betul, karena ada buktinya ya. Iya, jadi mereka kirim surat, akhirnya bertemu untuk berjanji untuk bertemu ya di satu tempat yang mereka sepakati, dan pada akhirnya mereka bertemu, saling mengenal lebih dekat lagi. Pada akhirnya di cerita itu dikisahkan mereka menikah. Wah, luar biasa ini. Iya. Jadi ketika mereka telah menikah, pemuda ini membawa belahan hatinya itu, jiwanya itu untuk berbulan madu ya, berbulan madu. Nah, setelah mereka pulang dari berbulan madu, tidak lama ya, mungkin hanya hitungan hari, mereka mengadakan perjalanan dengan kendaraan mereka di, kalau sekarang ini istilahnya tol ya, jalan bebas hambatan itu. Mereka mengalami kecelakaan. Mereka mengalami kecelakaan di mana pada saat itu si pria ini, suami ini tidak melihat dengan jelas oleh karena cuaca yang sangat ekstrim ya, jarak pandang yang sangat terbatas gitu. Namun oleh karena itu jalan bebas hambatan, jadi mungkin dia merasa nyaman dengan tetap kelajuan yang dia sudah jalankan dari awal. Akhirnya dia menabrak sebuah truk yang ada di depannya. Ketika dia tabrak truk itu, dia oleng, lalu dia pun disenggol oleh mobil yang lainnya, sehingga mobil mereka itu keluar dari jalur. Mereka beberapa ratus meter keluar dari jalur, pada akhirnya istrinya, ya Cricket itu mengalami gangguan di otak. Nah, setelah dibawa ke dokter, singkat cerita, dokter mengatakan bahwa dia kehilangan memori. Dia kehilangan ingatan. Dia tidak bisa lagi mengingat apapun, termasuk yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu.
sang suami ini ya, Kim ini berusaha untuk mencoba mengingatkan dia dengan banyak cara. Dia coba telepon ya dengan cara seperti pada waktu pacaran dulu ya, dia berharap bisa mengingatkan kembali memorinya. Dia kirim surat, dia bawa bunga, dia ajak berkencan di tempat-tempat yang mereka dulu waktu masih pacaran waktu masih pacaran ya. Harapannya adalah untuk mengingatkan kembali gitu. Tapi semua gagal. Nah, di dalam cerita itu dikatakan Kim tidak berputus asa. Sambil berdoa, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengembalikan, memulihkan ingatan istrinya. Amin. Dia terus berdoa sambil dia terus melakukan usaha untuk mencoba membantu istrinya mengingat kembali semua memori-memori mereka. Ya, hingga pada satu ketika dokter mengatakan, Bapak Kim, coba kamu bawa dia kembali ke satu tempat di mana tempat yang paling berkesan pada waktu kalian dulu masih muda ya, waktu pacaran. Akhirnya dia membawa istrinya ke sana dan ada sebuah perubahan. Dia mulai mengerutkan wajahnya dan dia mulai mencoba mengingat sesuatu. Ya, dia mulai mencoba mengingat sesuatu, namun yang dia ingat adalah sesuatu yang jangka panjang. Dalam cerita itu dikisahkan sesuatu yang jangka panjang yang dia ingat adalah janji pernikahan yang diucapkan oleh Kim di hadapan pemuka agama ketika menikahkan mereka, bahwa dia akan setia mendampingi dalam sakit, dalam waktu sehat, susah dan senang. Gitu. Iya. Jadi Cricket ini mengatakan, apakah kamu akan tetap melakukannya gitu? Dia bilang, saya akan tetap melakukan. Jadi bertahun-tahun lamanya Kim melakukan usaha untuk memperoleh kembali memori itu. Mungkin bagi sebagian orang ya, Pendeta Abiahan, kalau sudah kondisi seperti itu bisa ada memiliki banyak alasan ya, mencari-cari alasan supaya dia bisa mulai perlahan-lahan meninggalkan wanita itu dan dia bisa mencari yang lain lagi sebenarnya. Tapi inilah yang disebut dengan cinta dan komitmen. Karena komitmen itulah yang akan menjaga dia untuk tetap dapat menerima pasangannya apapun adanya. Ya kan? Itulah komitmen. Komitmen adalah saya menerima dia apa adanya. Itulah komitmen yang disebutkan di altar itu kan. Saya akan siap mendampingi kamu dalam waktu sakit, ya sehat, dalam waktu susah dan senang, dalam banyak kondisi ya. Iya, dalam miskin ya, kaya, pokoknya dalam banyak kondisi. Nah, perwujudan itu membutuhkan komitmen. Itulah yang disebut dengan cinta yang sejati. Cinta yang sejati adalah cinta yang mana di dalamnya ada komitmen. Komitmen adalah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menerima pasangan kita apapun kondisi dia. Ya. Itu tidak akan mempengaruhi, kondisi dia tidak akan mempengaruhi kasih sayang kita, cinta kita kepada dia. Itu disebut dengan komitmen. Cinta yang sejati adalah cinta yang memiliki komitmen di dalamnya. Kira-kira begitu, Pendeta. Memang luar biasa ini Pak Pendeta ya. Jadi jangan waktu pacaran gitu ya, komitmennya mungkin suaminya atau sebelum menjadi suami atau istri ya agak sedikit kurus ya. Nah, tapi setelah punya baby, punya anak ya kan, wah sudah makin apa ya, mohon maaf ya, makmur lah ya. Wah ini sayang ini kok makin gemuk ya. Wah hati-hati kan gitu ya. Jadi betul. Luar biasa. Jadi ini pelajaran bagi kita ya sahabat setia, tentunya bagaimana tadi ilustrasi yang disampaikan oleh narasumber kita ya, luar biasa. Jadi pelajaran juga bagi kita kalau ada mulai memori-memori lupa ya Pak Pendeta ya. Kan ini kan artinya sahabat setia kita malam ini kan sudah ada juga yang sudah umur 60 Pak Pendeta. Betul. Iya kan? Jadi supaya mungkin dibawa pada waktu mereka pacaran ya kan? Supaya ingat kembali mungkin gitu ya Pak Pendeta ya. Kalau umur Pendeta Abiahan mungkin bisa tua kan? Kalau umur 60 bisa saja dia masih ingat karena menikahnya umur 50. Oh gitu. Ya kan? Tapi kalau ulang tahun pernikahan yang ke-50 dan ke-60, itu yang penting. Bisa lupa ya. Itu yang bisa lupa. Kalau umur lupa. Hanya 60, mungkin dia menikahnya umur 55 tahun kan? Bisa juga ya. Iya. Benar juga. Masih dalam masa-masa apa namanya? Masa-masa jayanya lah begitu ya. Gitu. Masih cintanya masih ya, artinya masih
penuh lah. Betul, Gitu ya betul. kan. Tapi kalau sudah usia pernikahan, pernikahannya sudah 50, 60, 60, maka memang kita membutuhkan apa namanya sebuah energi baru ya untuk mengingatkan. Nanti kita akan melihat seterusnya apa, karena ada beberapa contoh dari pengalaman orang-orang yang memiliki usia pernikahan yang cukup panjang. Nanti coba kita akan lihat apa rahasia mereka sehingga mereka bisa tetap awet ya dalam pernikahan mereka gitu. Baik, di pembahasan yang pertama ini Pak Pendeta bisa saya tangkap bahwa apapun kondisi kita itu ya. Ya. Apapun kondisi kita, Ya. ada cinta dan ada komitmen. Betul. Nah, Betul. iya kan? Betul. Nah, ada cinta dan ada komitmen. Jangan pada waktu dia sehat, wah luar biasa ya, honey body ya, atau entah apalah itu ya Pak Pendeta ya. Betul, betul. Tapi ya setelah dia agak sedikit, mohon maaf ya Pak Pendeta saya sebut ya, mungkin agak miring-miring jalan ya betul. kan, sudah sakit. Ada perubahan dalam fisik ya. Perubahan dalam fisik, ya kan? Dia mulai jalan sendiri ya kan. Mulai jalan sendiri atau ya ke satu tempat ya mungkin ya istri di belakang, suami di depan kan, karena ada perubahan Antri lah fisik. jalannya ya. Antri begitu. Tapi saya bisa menangkap ya sahabat setia ya, supaya kita memiliki komitmen dan cinta apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan rumah tangga ya. Ya, Pak Pendeta, betul, ya. betul dalam kehidupan rumah Komitmen tangga. kita. Baik, Ya. ini menarik ini Pak Pendeta ya. Baik, nah sekarang Pak Pendeta, kalau kita selalu setia pada janji-janji kita, artinya di awal pernikahan kita ya, hubungan kita, komitmen dan cinta itu, karena kan banyak juga begini Pak Pendeta, nanti setelah menikah baru cinta itu timbul kan gitu ya kan, baru di situ. Jadi ada orang bilang pacaran pada waktu menikah, maka timbul. Nah sekarang Pak Pendeta, ini yang sangat penting. Mungkin kita masih muda ini, tapi apa sih rahasianya Pak Pendeta perkawinan itu ya orang panjang ya dan bahagia? Ini sangat penting bagi kita pada malam hari ini supaya sahabat setia kita mengetahui. Ya, baik, terima kasih Pendeta Abiahan. Jadi dalam membangun hubungan ya, tadi cinta yang sejati adalah cinta yang dimana di dalam hubungan itu ada yang disebut dengan komitmen. Kita tidak bisa lepas dari hal ini, ya kan? Komitmen akan menolong kita untuk tetap melihat pasangan kita itu sama mudanya ketika dia berusia 60 tahun. Oh gitu ya? Iya kan? Kan komitmen kan? Komitmen ya? Iya, kalau tidak berkomitmen maka ketika habis manis sepadi buang. Karena kecantikan itu wajah akan berkerut, ya kan? Betul, Iya. betul. Ketika dia mungkin umur 20 tahun, waktu kita mulai PDKT ya, umur 20 tahun. Luar biasa. Lagi kencang-kencangnya kulit gitu kan? Betul ya? Iya. Tapi setelah masuk 20 tahun pernikahan, Wah. ya kan? Karena mikir ini suami ini lama pulang terus ya, anak-anak mulai berkerut ya kan? Nah, suami lihat seperti nggak kencang lagi kulit istri saya ini kan? Ya, dia cari yang lebih kencang lagi. Oh, gitu ya. Jadi komitmen akan menolong kita melihat pasangan kita, apakah suami atau istri, dia tetap memiliki kecantikan yang sama di usia 50, 60, dan 70 tahun. Kalaupun ada perubahan secara fisik. Iya. Ya toh? Betul. Oke. Jadi komitmenlah yang menjaga itu, sebabnya di dalam sebuah hubungan, komitmen ini tidak bisa kita lepaskan. Ya kan? Jangan seperti istilah banyak pada saat ini ya, HTS gitu ya, hubungan tanpa status contohnya, ya kan? Ini istilah-istilah Pak Pendeta yang ini penting luar biasa ini. Kamu suka, saya suka, kita jalan, oke. Gitu Iya ya. kan? Kalau kira-kira sudah nggak cocok, sepertinya sudah nggak cocok kita. Nggak ya boleh. Kan? Cari yang lebih cocok lagi. Iya. Kan gitu Itu nggak kan? boleh. Nggak boleh. Kalau pacaran mungkin. Ya. Tapi kalau sudah menikah ya Pak Pendeta ya. Betul. Cinta dan komitmen. Tapi itulah yang sering terjadi kan di lingkungan kita ini. Gitu Mengatasnamakan cinta juga itu kan, tapi bersifat sementara. Itu sebabnya kita katakan cinta yang sejati adalah cinta yang dimana di dalamnya ada komitmen. Ya. Maka itu tidak akan pernah terjadi, ya kan? Kita hanya akan dapat memperoleh kebahagiaan itu ya, sukacita itu bila mana kita bisa menikmati komitmen kita dengan pasangan kita. Nah, saya memberikan contoh beberapa
orang-orang tua kita yang memiliki usia pernikahan yang cukup panjang. Di sini ada 4 nama ya di dalam materi kita pada malam hari ini. Ada yang disebut dengan Bapak Liu Yung dan Ibu Wang. Ya, kalau melihat dari nama ini sepertinya dari arah-arah negeri tirai bambu sepertinya nih ya. Gitu. Nah, mereka pada tahun 2002 ya, mereka dicatatkan mendapatkan rekor untuk perayaan usia pernikahan yang terpanjang di dunia tahun 2002. 2002 ya? Itu perayaan pernikahan ulang tahun pernikahan yang ke-83. 83 tahun usia pernikahan. Usia pernikahan. Berarti usia pernikahan. Jadi usia mereka itu cukup panjang 103 dan 105 tahun. 103 dan 102 tahun. Usia masing-masing mereka. Si sang bapak itu 103. Bapak Liu Yung itu ya 103, istrinya 102 tahun. Usia pernikahan mereka 83 tahun. Tahun 2002 yang lalu. Wah, lama itu. Sehingga usia pernikahan mereka dicatatkan menjadi sebuah sejarah ya yang sangat penting. Kemudian ada juga pasangan Percy dan Florence ya. 2005 kemarin merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-80. Ya, 80 tahun usia pernikahan mereka. Itu suatu usia yang cukup panjang tentunya ya untuk pernikahan ya. Ini 80 tahun bersama-sama, nggak bosan ini lihat wajah ini terus gitu ya. Tapi itulah komitmen kan. Itu dia sudah melihat tahapan perubahan wajah dari masa ke masa gitu ya kan. Dari yang lancip mulai bulat, mengkerut dan lain sebagainya kan. Semua. Tapi terus bertahan. Tentu ada rahasianya kan. Nanti coba kita lihat. Ada pasangan John dan Amelia ya, mereka juga memiliki usia pernikahan yang cukup panjang. Kemudian David dan juga Lauren ya, mereka juga memiliki usia pernikahan yang cukup panjang. Nah, beberapa rahasia mereka yang saya temukan dari pengalaman mereka adalah yang pertama, katanya bahwa ini kadang agak bagi sebagian orang agak masa sih gitu ya. Jadi rahasia Bapak Liu Yung dengan Ibu Wang ini katanya, mereka setiap hari katanya hanya melakukan pegangan tangan dan saling berpelukan ya. Maksudnya tidak juga karena kerja terus berpelukan gitu ya. Artinya semaksimal waktu yang mereka bisa gunakan selalu bergandengan tangan. Ya mungkin merasakan kehangatan. Jadi sepertinya ibarat aliran listrik gitu ya. Dia jadi nyatu menjadi sebuah kekuatan gitu ya. Jadi dia hanya mengatakan kami selalu berpegangan tangan dan selalu berkomitmen untuk selalu berpegangan tangan ketika akan berbaring, maksudnya tidur ya, ketika berjalan, dan hal yang terpenting lainnya dia bilang, kami tidak pernah tidur sebelum menyelesaikan masalah kami. Wah, jadi sudah barang tentu ya beberapa episode yang lalu acara kita ini kita lihat ya, orang yang ada masalah dalam pikiran dia akan sulit tidur kan? Betul. Dia akan balik kanan, dia balik kiri, dia balik kanan, balik kiri. Sudah jam 2, sudah jam 3, sudah harus kerja ya kan? Karena sudah jam 5 kan, sudah harus bangun dan lain sebagainya. Tidak ada ketenangan dalam pikiran. Betul. Tapi Bapak Liu Yung dengan Wang ini, dia bilang kami tidak pernah tidur sebelum menyelesaikan masalah kami. Ya, dan selalu berpegangan tangan. Tapi ini Pak Pendeta, pegangan tangan kan mungkin ini Bapak Ibu ini mungkin di daerah dingin. Ketika kita di kota Balikpapan begini panas pegangan tangan. Jadi memang salah satu keuntungan ini lagi ya. Salah satu keuntungan orang yang menikah adalah bila mana di daerah yang beriklim dingin, maka satu dengan lain bisa saling menghangatkan. Ini kan salah satu caranya adalah berpegangan tangan. Ya. Tapi meskipun sepanas-panasnya kota kita, namanya dengan pasangan hati kita, iya kan, tetap cool dia kan, hangatnya berbeda. Tapi kan persoalannya begini Pak, ini bukan alasan ya, bukan alasan, kalau culture juga ya. Betul. Jadi ya apalagi sekarang ini pandemi kan hanya di rumah, ya kan pegangan tangan terus ke dapur gitu. Tapi bukan alasan. Bukan alasan. Artinya ada momen-momen yang memang
kita tidak bisa lewatkan ketika kita harus menggandeng pasangan Iya, kita, sambil iya kan? nonton mungkin ya di depan Ya, televisi, gitu. dengar radio kalau masih Betul, dengar radio. Tapi betul. kalau bawa kendaraan kan tidak mungkin Pak Pendeta pegang tangan ya kan. Itu agak sulit ya kan, Agak apalagi sulit. pas lagi masak contohnya. Iya, Itu agak pegang tangan goreng ya kan. Mungkin ke pantai ya, Pak Pendeta ya. Jadi ada waktu-waktu yang berkualitas yang kita harus dapatkan gitu loh. Jadi kan kita juga harus jeli melihat kan, tidak juga sepanjang waktu 24 jam kan berpegang tangan. Nanti orang bilang ini keluarga ini sebenarnya bagaimana ini seperti Teletubbies gitu ya, terus berpelukan ya kan. Gitu. Jadi carilah waktu yang artinya semaksimal mungkin. Itulah pengalaman mereka. Jadi dari empat pasangan ini yang saya temukan bahwa itulah yang mereka lakukan. Mereka selalu berpegangan tangan, artinya berpegangan tangan dengan komitmen ya. Dengan komitmen, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati pasangan gitu, tapi dengan komitmen. Artinya dengan komitmen adalah menyentuh pasangan dengan penuh kasih sayang. Itu sebabnya meskipun contohnya seperti di kita Balikpapan suasana panas, tapi panasnya berbeda karena dengan kasih sayang. Betul. Iya kan? Tidak dengan amarah gitu itu ya. jadi dingin. Jadi dingin dia. Gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian sabar dan saling pengertian. Iya kan? Kemudian dari pengalaman 4 keluarga yang memiliki usia pernikahan yang panjang ini juga penting. Beberapa kali ya untuk keluarga David dan Lauren ini, dia mengatakan kami sudah 100 kali memperbaharui janji pernikahan kami. Jadi rekomitmen ya 100 kali. 100 kali. Artinya pernikahan itu tidak menutup kemungkinan akan ada masalah, ya kan? Mungkin dia karena masalah akhirnya melanggar janji pernikahan, waktu sakit diabaikan dan lain sebagainya, sehingga dia membuat komitmen lagi, iya kan? Jadi David ini mengatakan kami telah mengulang 100 kali janji pernikahan kami. Nah, saya berpikir jika memang itu salah satu cara untuk membuat rumah tangga utuh, kenapa tidak? Betul. Iya kan? Ya karena memang kita ini manusia ini adalah terlahir memang ya sudah berdosa, rentan dengan kesalahan. Jadi sesuatu hal yang wajar bila mana kita berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Artinya kan masih ada kesadaran kan? Yang takutnya itu kan dia salah, dia nggak tahu dia salah kan? Jadi tidak ada satu usaha untuk memperbaiki komitmen. Dia anggap itu akan memang seperti itu gitu ya, memang seharusnya begitu gitu. Tapi ketika kita memperbaharui komitmen kita itu artinya kita sadar bahwa kita ini memang orang yang lemah, kita butuh memang, ya kan, kita butuh diingatkan kembali, disegarkan kembali akan janji-janji pernikahan kita. Itulah yang membuat rumah tangga kita ini bisa menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan ya, dan memiliki usia yang cukup panjang. Dari pengalaman dari 4 keluarga yang memiliki usia pernikahan yang panjang ini. Memang saya lihat Pak Pendeta tadi saya tulis ya, ini 100 kali rekomitmen, sedangkan mereka punya pernikahan itu ulang tahunnya 80, berarti kira-kira kurang lebih 1 kali atau 2 kali dalam setahun ya. Betul. Rekomitmen ya. Betul. Ini sangat penting. Betul. Baik sahabat setia, jadi ada 3 hal yang sangat penting bagi kita malam ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana caranya perkawinan kita panjang dan bahagia. Itu tadi hal-hal yang sangat sederhana Pak Pendeta ya, pegangan tangan, lalu menyelesaikan masalah pada waktu mau tidur ya Pak Pendeta. Betul. Ya. Ya, pada saat berbaring berpegangan tangan ya, mungkin sambil cerita juga ya masalah-masalah. Nggak perlu nangis-nangisan kali ya. ya. Enggak perlu juga ya kali ya. Enggak perlu juga. Tapi kalau seperti kita memang agak sulit, apalagi seperti kita yang masih punya anak kecil kan, mau pegangan tangan sulit, ada anak-anak masalahnya ya kan. Iya. Betul. Mungkin jadi, ini usia-usia pernikahan yang ya bila mana anak-anak sudah mulai dewasa ya, maksudnya memiliki ruang tersendiri ya bagi mereka, itu adalah saat yang terbaik. Walaupun sebenarnya ada saja cara yang tetap bisa kita lakukan. Bukan berarti sekarang belum bisa, anak-anak masih kecil, masih ada yang tidur dengan kita gitu kan. Bukan berarti jadi alasan juga gitu kan. Atau paling sedikit komunikasinya main mata ya kan. Artinya banyak cara yang dilakukan ya kan. Harus berinisiatif dulu. Dia ya. Betul ya. Saya selalu lakukan gitu Pak Pendeta, main mata dulu ya kan. Tidur dulu anak-anak gitu. Betul. Gitu ya. Lalu yang berikutnya itu sabar dan pengertian. Ya. Ini sebenarnya sederhana sekali ya Pak Pendeta. Sangat ya. sederhana. Sangat sederhana. Sangat sederhana ya, sabar dan pengertian. Iya.
artinya satu dengan yang lain ya, suami istri ya. Ya, harus- timba balik harus kedua-duanya Ya. kan. Ya, tidak boleh hanya suami terus yang sabar Betul, gitu kan. Nanti kan sabar, ya jadi kan? seperti dijolimi dia Iya, kan. Ya betul. harus harus sama-sama saling Sama-sama, mengerti, sama-sama saling memahami gitu ya. Iya. Baik, ini sangat menarik dan luar biasa ini Pak Pendeta. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita ini, materi kita ini pada malam hari ini, yaitu cinta dan komitmen setelah lagu yang satu ini. Lebih besar dari kasih ibu adalah kasihnya Tuhan Yesus, cukup untuk mengampuni dosamu. Yesus yang maha indah, maha indah, ya maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, ya maha indah. Dia mau kita percaya padanya, jadikanlah dia pemimpinmu. Kuasanya lebih dari dunia. Yesus yang maha indah, maha indah, ya maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, ya maha indah. Baik, sahabat setia, kita kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Fortin Sagala, bahwa kita sebagai suami istri memiliki cinta dan komitmen ya, yang sangat penting bagi kita. Baik Pak Pendeta, ada satu kalimat mengatakan demikian, mungkin kita mengenal ya bumerang ya, itu dari Australia ya, mainan Australia. Nah, Betul. artinya apa yang kita lempar kepada orang lain ya, ada itu pun akan kembali kepada kepada kita. kita, ya. Begitu ya Pak Pendeta Betul, ya. betul. Baik Pak Pendeta, yang menjadi pertanyaan bagi kita malam ini adalah mengapa perkawinan itu merupakan satu komitmen yang paling tertinggi dalam perkawinan itu. Ini perlu kita ketahui ya juga Ya. Pak Pendeta. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Sahabat setia Hope Channel, mengapa perkawinannya atau pernikahan itu merupakan komitmen tertinggi? Sebagai orang yang percaya, kita harus mengetahui bahwa ketika kali pertama Allah menciptakan atau melembagakan pernikahan, Dia merencanakan itu bahkan sampai sekarang ini untuk sesuatu yang kita akan lakukan seumur hidup kita. Nah, orang mengatakan kalau kita salah memasak nasi, kita akan menyesal itu ya 1 hari. Karena 3 kali makan sehari habis nasinya. Kan? Kalau kita salah cukur rambut, ya sebulan menyesalnya gitu ya. Karena biasanya sekali sebulan kan orang cukur rambut, nanti setelah sebulan wah dia bisa kembali lagi Betul. gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pasangan ya, untuk pasangan untuk menjadi seorang pendamping hidup harus sangat berhati-hati, karena ini bukan umur yang 1 hari atau juga sebulan, tapi ini seumur hidup
gitu. Jika ada sesuatu perhatian yang sangat khusus untuk apa kita untuk memilih sesuatu, maka memilih pasangan hidup adalah jawabannya. Kita harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi. Karena ini bila mana terjadi salah memilih, maka kita akan menyesal seumur hidup. Iya. Iya kan? Karena nggak bisa. Ternyata nggak cocok kita. Baru setahun ya kan? Ternyata nggak cocok kita. Ya kan? Sudahlah kita cari jalan masing-masing. Nggak bisa. Waktu pacaran cocok ya. Iya, waktu pacaran cocok, Ini cocok ya kan? mama, cocok ini papa. Tapi setelah menikah, Dia lihat ternyata lagi. contohnya tidurnya ngorok ya kan? Wah ini jadi terganggu istirahat ini kalau begini terus ya. Masa seumur hidup kita mau mendengar ada suara apa gitu di sebelah kita ya, akan mengganggu istirahat gitu ya. Wah nggak cocok kita ini gitu. Betul. Ya. Atau karakter-karakter yang lain. Nah dalam pengalaman penggembalaan Pendeta Abiahan, Iya. kalau kita akan menikahkan pasangan muda-mudi, kita akan selalu meminta untuk melakukan bimbingan konseling pranikah. Ya kan? 3 bulan lamanya. Iya. Nah, di sana banyak hal yang kita coba buka kepada mereka supaya apa yang mereka lihat selama masa pacaran ini, ya kan? Mereka tahu bahwa itu belum semuanya gitu loh. Betul. Jadi saya sering tanya begini kepada pasangan si A, yang laki-laki, saya bilang, kamu sudah berapa persen mengenal si wanita ini? Katakanlah skalanya 1 sampai 100. Iya. Dia bilang, oh saya sudah kenal dia pendeta 70% katanya kan. Luar biasa ya. Berapa lama pacaran? 1,5 tahun katanya. 70% dia tahu ya. Tapi kan dia yang tahu kan, kita terima aja kan. Iya. Oke kita catat ya 70% gitu. Oke. Lalu si wanita, kamu kenal si pria ini berapa persen gitu ya dalam skala yang sama. Wah saya 60% Pak Pendeta. Mungkin karena semangat untuk menikah ini gitu ya. Jadi banyak yang belum kelihatan pun, sudahlah anggap bagus aja semua udah gitu. kenal lah gitu ya. Jadi saya katakan untuk si pria kamu kenal dia 70%, saya terima itu, saya percaya. Pertanyaan saya adalah, jika yang 30% lagi itu hanya sifat-sifat buruk dari si wanita ini, apa kamu siap? Iya kan? Iya. Karena itu masih rahasia kan? Karena masih topeng-topeng lah. Masih topeng semua kan? Iya. Katakanlah dia sudah oke lah 70% dia kenal lah. Betul. Si wanita itu. Iya. Tapi 30%-nya Di mana? apa kamu yakin itu Iya. semua hal-hal baik? Betul. Atau jangan-jangan tinggal itu sisa-sisa yang buruk semua gitu ya kan? Ini seumur hidup ini masalahnya. Gitu ya. Iya kan? Nah, maka beberapa dari orang-orang muda ketika kita tanyakan itu mulai berpikir, aduh kebanyakan rupanya tadi ya gitu ya. Kebanyakan harusnya 20%. 20% gitu. Harusnya 20%. Tapi saya katakan tidak usah takut. Iya. Itulah mengapa kita butuh komitmen. Komitmen itu akan membantu kita menerima pasangan kita meskipun 30% lagi kita belum tahu apa itu yang di dalam 30% itu, apakah itu keburukannya, apakah itu kebaikannya. Betul. Masih misteri kan? Iya. Tapi komitmen akan menolong kita, membantu kita untuk tetap mencintai dan mengasihi dia apapun yang ada di 30% itu. Betul. Jadi itulah mengapa perkawinan itu merupakan komitmen yang tertinggi. Kan? Karena dia merupakan pasangan kita seumur hidup. Jadi penting memiliki komitmen yang cukup tinggi. Karena kalau tidak, ya lihat saja. Ya kan? Lihat saja sekarang yang terjadi di lingkungan kita ini, ya kan? Betul. Tidak hanya di kalangan mungkin infotainment ya, para artis dan lain sebagainya ya. Ya, golongan menengah ke bawah juga sudah mulai banyak juga ya kan. Yang mulai tinggal pergi aja kok ke pengadilan agama contohnya gitu ya. Untuk mengurus ini bilang aja ini masalah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi jika itu terjadi, maka perlu kita ingat, sahabat yang setia, perlu kita ingat, jika kita mencoba untuk merubah ya rencana Allah dalam pernikahan dengan gonta-ganti pasangan dengan alasan tidak cocok, daripada saya hidup seperti di neraka seumur hidup, kan lebih bagus saya pisah saja, saya cari yang lebih cocok dengan saya. Maka engkau sementara menentang Allah, karena Allah merencanakan pernikahan itu sekali untuk selamanya. Ya kan? Jadi ketika kita mencoba merubah itu, lawan kita sebenarnya bukan pengadilan kan?
bukan keluarga mertua, Betul. tapi yang di atas, ya kan, yang memiliki hak paten untuk pernikahan ini, yang Betul. menciptakan pernikahan ini gitu ya. Karena dia merancangkan ini untuk seumur hidup. Kita membikinnya cuma 3 tahun gitu, ya kan? Nah, jadi perlu komitmen yang sangat tinggi ya. Mengapa penting bagi kita untuk melihat, mengevaluasi dan lain sebagainya, agar ketika kita mendapatkan pasangan itu kita dapat menjalaninya dengan baik ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui adalah jangan sampai yang kita anggap emas ternyata hanya metasi ya, kuningan biasa. Betul. Ya. Dan untuk memahami ini, mendapatkan ini, kita perlu satu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita butuh bimbingan Tuhan Iya. untuk menolong kita, karena kita ini kan bisa dikaburkan ya. Ya, ini mata ini kan, penarikan dunia ini kan cuma sekilas-sekilas saja, tapi Tuhan sanggup membukakan selaput mata kita ini untuk melihat lebih dari apa yang kita manusia bisa lihat. Tentunya melalui memahami karakter ya seseorang dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita menikah dengan orang tersebut, kita dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, karena ini seumur hidup ya. Jadi sertakan Tuhan gitu ya, sertakan Tuhan untuk menolong kita menjalankan komitmen ini, karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi tebarkanlah kebaikan, ya kan? Taburlah kebaikan kepada pasangan kita ya kan, dalam rumah tangga kita. Maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita kan, seperti bumerang tadi. Iya, ya. Ketika kita lempar, dia akan kembali. Kalau kita lempar kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita lempar kerendahan hati, kesabaran, dia pun akan kembali juga kepada kita melalui sikap dan respon dari pasangan kita tentunya. Baik, Pak Pendeta. Jadi pertanyaan yang terakhir bagi kita adalah, kita tadi sudah mengetahui bahwa sumber kasih dalam perkawinan itu adalah Sang Pencipta kita ya. Betul. Nah, bagaimana dengan Alkitab mencatat tentang perkawinan ini, Pak Pendeta? Iya, baik. Sahabat setia Hope Channel, Alkitab mencatat dengan jelas ya tentang pernikahan. Di dalam kitab kita ya, Alkitab dalam kitab Kejadian diceritakan Allah menciptakan pria dan wanita ya, pria dan wanita. Lalu Allah memberkati mereka. Allah menciptakan dia laki-laki dan dia perempuan. Ya, jadi perlu dipahami di sini ya. Ya. Dia laki-laki dan dia perempuan, bukan dia laki-laki dan dia laki-laki kan. Karena sekarang ini ada juga ya kan, dinikahkan dia laki-laki dan dia laki-laki Dan ya kan? perempuan dan dia Dan perempuan. dia perempuan ya. Tapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kebenaran firman Tuhan mengatakan Allah menciptakan dia laki-laki dan dia perempuan. Betul. Ya, itulah yang dinikahkan Tuhan pertama sekali di Taman Eden. Dan Allah merencanakan itu dari sejak pekan penciptaan. Ya kan? Dia sudah lembagakan itu sampai pada saat ini untuk satu maksud, agar anak-anak manusia itu bisa menyatakan kasihnya, sukacitanya yang dia terima dari Allahnya kepada sesamanya. Ya kan? Untuk bersama-sama mendampingi di dalam menjalani segala aktivitas kita dalam kehidupan kita ini. Tentunya itu tidak bisa lepas dari apa yang kita sudah sebut-sebut dari tadi, yaitu komitmen. Komitmen. Ya kan? Dan kita perlu menjaga itu semua. Ya, kita perlu menjaga hati kita, kita perlu menjaga pikiran kita, ya, agar apa yang direncanakan Allah dari awal untuk kita dalam pernikahan, yaitu menjadi sahabat, penolong yang sepadan, sehingga kita bisa terbantu, ya kan? Jadi kita diciptakan Tuhan ya dalam rancangan pernikahan yang kudus. Di dalam Alkitab itu dia merancangkan itu untuk kebaikan. Ya, bagi anak-anak manusia gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pada malam hari ini sahabat setia, kita telah mengetahui apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, memiliki komitmen dan cinta ya dalam kehidupan
rumah tangga kita. Dan komitmen ini adalah ditolong oleh Sang Pencipta kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, kita tetap bersandar kepada Tuhan, sama dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Lalu yang kedua adalah orang-orang muda khususnya, Ya, supaya mengetahui pernikahan sesuai dengan Alkitab. betul. Pak Pendeta ya. Betul. Jadi menikahlah laki-laki dengan perempuan. Ya. Betul ya Pendeta? Betul, betul. Lalu perempuan dengan laki-laki. Ya. Gitu ya. Jadi Betul, betul. jangan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Itu adalah kita Tidak sesuai salah. dengan rencana Allah ya. Betul. Oke. Baik Pak Pendeta, ya, mungkin Pak Pendeta memberikan kesimpulan daripada acara kita malam hari ini tentang komitmen dan cinta. Baik, terima kasih Pendeta Abiahan. Jadi kita sudah bicara panjang lebar tentang ikatan emosi ya, Ya. cinta kasih dalam rumah tangga ya, di mana kita membutuhkan apa yang disebut dengan komitmen. Ada satu penyair Khalil Gibran, dia mengatakan demikian. Jangan kau kira cinta datang dengan keakraban yang lama, Iya. ya kan? Dan juga pendekatan yang tekun. Cinta adalah kesesuaian jiwa. Jika kesesuaian jiwa itu tidak ada, bahkan sampai hitungan abad pun cinta yang sejati tidak akan pernah terbentuk. Kesesuaian jiwa inilah yang kita sebut dengan komitmen tadi. Ya. Jadi di dalam membangun hubungan emosional dalam rumah tangga, pasangan suami istri, orang tua dengan anak-anak, maka komitmen sangat diperlukan. Firman Tuhan telah mengatakan dalam Kejadian pasal 1, Dia membuat segala sesuatu itu indah. Indah. Betul. Ya, jangan kita rusak. Iya kan? Jangan kita rusak. Biarlah kita menikmati keindahan itu dengan menikah dengan seseorang yang pantas untuk dinikahi. Orang-orang muda jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Hati-hati, karena pernikahan itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan seumur hidup. Tidak hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Penting untuk waspada dan meminta pertolongan dari Tuhan agar kita mendapatkan pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjadi penolong yang sepadan Iya. bagi kita. Demikian Pendeta. Baik, Pak Pendeta, malam ini kita akan berdoa. Nanti Pendeta yang akan memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, sahabat setia channel, mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang telah melembagakan pernikahan dan yang telah memberkati pernikahan dari setiap umat-umat Tuhan, seluruh pemirsa yang menyaksikan akan acara panggilan kasih ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, kiranya Engkau terus berkenan memberkati masing-masing keluarga kami. Pada saat ini Bapa, untuk mengakhiri seluruh rangkaian kami pada malam hari ini, kami berdoa untuk beberapa sahabat-sahabat kami yang memohonkan berkat Tuhan melalui pokok-pokok doa yang kami akan sampaikan. Kami berdoa untuk saudara Gunayanto. Kami berdoa untuk orang tuanya yang sementara sakit pada saat ini dan membutuhkan pemulihan. Saudara Gunayanto juga menginginkan dan merindukan agar orang tuanya boleh memiliki iman yang sama seperti yang dimilikinya. Kami berdoa juga untuk Renggel, Angelina, di mana kami menerima informasi orang tuanya juga belum memiliki iman yang sama dengan dia. Tuhan, Kau dengarkan doa Renggel ini, agar kiranya orang tuanya boleh bersama-sama dengan dia memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ya Bapa, kami pun juga berdoa untuk saudari Erika. Engkau berkati dia Bapa, di mana dia memiliki seorang sahabat yang bernama Wilson yang sedang menjalani kemoterapi atas penyakit kanker yang dia sementara derita. Jamakan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan kepadanya untuk dia dipulihkan. Begitu juga dengan saudara Troy Lepa
di mana saudarinya Yeni Lepa memohonkan agar kiranya mereka diberikan kesehatan, sehingga dengan demikian mereka terus akan dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik. Berdoa untuk orang tua mereka, Bapak Taswin yang ada di Riau. Tuhan berkati orang tua dari saudara Troy Lepa ini agar terus boleh berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk Feby Sinaga kami berdoa, di mana mamanya Ibu Risnawati Borumanik yang sementara kurang sehat, Tuhan jamahkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, pulihkan dia sehingga penyakit lambungnya dapat teratasi dengan segera. Begitupun juga dengan Heni Alinda, kami berdoa biarlah kiranya Engkau membantu keluarganya dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Berdoa untuk keluarga mereka agar tetap setia di dalam Tuhan. Bapa, dengarkanlah segala doa-doa kami. Dan biarlah kiranya kami pun dipersiapkan untuk menerima jawaban dari setiap doa dan permohonan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah kiranya berkat-Mu akan terus mengalir bagi seluruh sahabat setia Hope Channel dimanapun mereka berada pada saat ini. Urapan sorga menjadi bagian mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat setia, demikianlah ruang panggilan kasih pada malam hari ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pendeta Fortin Sagala. Terima kasih Pak Pendeta. Kami tetap mengundang sahabat setia untuk mengikuti acara ini setiap hari Senin pukul 19 WITA. Tuhan memberkati kita, salam sehat dan salam bahagia. Segala keindahan isi surga tak melebihi penebus kita. Ialah yang termulia di sana, Yesus yang maha indah. Maha indah, ya maha indah, Yesus Raja yang aku sembah. Tiada sahabat melebihinya, Yesus yang indah, yang maha indah. Siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control. Saudara lihat ini, ya, saudara harus bangun. malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul